Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal aulatil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah para rawuh, ibu, tuwi bapak-bapak lan adik-adik sedaya ingkang kawula hormati, monggo kita sareng-sareng ngunjukaken raos syukur alhamdulillah kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, kesarasan lan kebahagiaan dumateng kita sedaya. Ngapunten mungkin kula ngangge bahasa campur-campur nggih. Nggih. Nggih, nek wonten bahasa Inggrise napa bahasa Arabe nggih. Jenenge campur-campur nggih. Dan Jawane Jawa ngapak-ngapak mboten Jawa halus. Nggih. Jamaah rahimakumullah ingkang sepindah, kita bersyukur karena sampai hari ini kita belum pernah berhenti bernafas. Alhamdulillah nggih. Ada yang sudah pernah berhenti 5 menit untuk tidak bernafas? Mboten nggih. Wonten yang sudah 80 sampun? 75. Nggih, mboten nate nggih. Mboten nate mandek bernafas nggih. Nggih. Itulah nikmat Allah yang nyata-nyata betul-betul kita rasakan sampai 75 tahun ini. Nah, kalau ini adik yang di depan itu saya tebak 12 tahun itu. 9. Ada yang lebih muda lagi? Nggih. Saya itu teringat nih. Nggih. 52 tahun yang lalu atau mungkin 45 lah mungkin, saya diewer-ewer atau diajak, atau sejak di kandungan itu sudah diajak kados mengkaten iki, diajak ibu saya untuk ikut pengajian karena ibu saya itu aktivis atau pengurus Aisyah di kampung saya yang ngapak-ngapak Banjarnegara, Argasoka. Itu udah diajak. Kalau malam diajak bapak ikut rapat PCM kados panjenengan menika. Jadi ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua kita ketika kita membawa putra-putri kita itu sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan atau perkembangan diri seorang anak. Maka kita syukuri kita sudah sampai usia 75 tahun, masih diberikan bonus lagi. Nah, persoalannya adalah yang kita tanyakan, bekal apa yang sudah kita siapkan. Rawuh kita di Rumah Dakwah Muhammadiyah Jatisrono ini adalah golek sangu ingkang kathah-kathah, sangu amal soleh. Maka bekal yang paling terbaik itu adalah ahsanu amalan, amal yang terbaik. Dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dalam surat Mulk ayat 2 itu
Allah itu akan menguji kita untuk menguji sinten-sinten kemawon ingkang paling sae amal solehipun. Jadi kita sebenarnya lahir dari suatu persaingan, lahir kita dari suatu kompetisi. Karena dari sekian juta sperma kromo-romo kita dan ibu-ibu kita, kitalah yang menjadi juara, the winner. Kita menjadi juaranya. Maka selanjutnya kita pertahankan juara itu untuk kita menjadi ahsanu amala, sebagai orang yang terbaik amalnya. Ya. Kalau jadi pimpinan cabang, ya menjadi pimpinan cabang yang terbaik di periode itu. Kalau menjadi pengurus, ya pengurus yang terbaik. Kalau menjadi jamaah, ya menjadi jamaah terbaik. Kalau menjadi bapak, ya menjadi bapak yang terbaik. Kalau menjadi anak, ya menjadi anak soleh yang terbaik, anak solehah yang terbaik. Kalau kita menjadi pegawai, ya menjadi pegawai yang teladan, bukan telatan. Ngapunten niki wau Pak Lasto telat kula. Ternyata kula perkirakan 30 menit pancal gas mboten nyandak iki ternyata karena kepadatan Ahad pagi di jalan. Jadi ini mengapa sih kita repot-repot untuk pagi-pagi bergegas untuk rawuh ke pengajian? Itu semuanya adalah untuk membekali kita. Nah, maka ketika saya didhawuhi Pak Lasto untuk ngisi, kalau bulan yang lalu kalau mboten saged ada kegiatan yang sama di tempat yang lain, baru kali ini kita bisa melanjutkan. Ini putaran yang keberapa saya di sini ya? 3 nggih, Pak? 3 napa? Ini yang ketiga. Ngantos kula niku apale tower nika langsung belok kok tasih salah. Ternyata masih kurang 2 gang. Alhamdulillah dugi ngriki. Insyaallah hari ini kita akan membahas 9 golden habits menuju pribadi muslim sejati. Ada 9 kebiasaan yang baik untuk menjadikan pribadi kita menjadi muslim yang haqqa tuqatih, sebaik-baik hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita mulai dulu. 9 itu apa saja? Menikah. Yang pertama adalah tadarus Al-Qur'an. Niki wonten sing dereng saged maos Al-Qur'an? Wonten. Nah, niku PR-ipun PCM nggih, Pak. Monggo PCM. Adakan pengajian tahsin. Diawali dengan cara membaca makhorijul huruf a, ba, ta, sa. Nah, itu untuk kita belajar Al-Quran. Mungkin banyak sekali metode untuk belajar Al-Quran. Ada Iqra, ada Qiraati, ada apa lagi? Juz Amma. Nah, Juz Amma. Cara ini, metode cara belajar membaca Al-Quran dari tingkat dasar. Kalau memang ada jamaah yang memang belum bisa, ya kita sama-sama belajar. TPA senior. Nah, kalau biasanya TPA itu adalah untuk balita anak-anak. Tapi ini TPA senior. Betul napa-napa? TPS. Taman pendidikan, bukan taman nih. Jadi kita belajar bersama-sama, jangan gengsi. Karena itu adalah kebutuhan hidup kita. Kita harus
bisa membaca Al-Quran. Paling tidak adalah surat-surat pendek, yang surat-surat untuk bisa kita sholat 5 waktu. Nah, ini harus tadarus dilakukan. Nek mboten saged nggih ngrungokke YouTube, bukan Yusri atau Yusani, YouTube nggih. YouTube niku wonten sing ngajaraken. Nanti bisa di linknya Muhammadiyah juga ada diajarkan tentang bagaimana membaca Al-Quran, atau siapa saja itu bisa kita manfaatkan. Nah, nanti sama-sama di PCM bareng-bareng di rumah dakwah ini, itu akan lebih baik, lebih indah. Jadi tadarus Al-Quran. Nek maos Al-Quran sedinten kata mboten nggih. Katame setunggal bulan. Nek puasa. Nek puasa saged. Nek niku Ramadan. Lah nek Muharram saged mboten? Mboten. Muharram niku kathah kegiatan. Ora wani mantu. Ora wani hajatan. Niku mbiyen. Seniki mpun lumrah, mun wantun. Mergo sampun punya ilmunya. Nah. Jadi tadarus bisa dilakukan kapan saja. Bahkan bacaan Al-Quran bisa menjadi zikir. Kalau kita tidak sempat memohon kepada Allah, kalau setiap hari yang kita lantunkan adalah ayat-ayat cinta Allah, ya, kalau Habibur Rahman itu menulis novel itu ayat-ayat cinta, bahkan wonten filmipun. Tapi ayat-ayat Allah yang kita baca, yang kita lantunkan, kita kok tidak sempat berdoa, Allah akan mengabulkan doa yang terbaik dari bacaan Al-Quran yang kita lakukan. Sambil nyapu qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tambah bumbune sreng, sambil masak, tambah uyahe kasinen. Jadi memang kalau tadarus itu mestinya kita bersuci dalam keadaan siap, kita fokus, waktunya kita juga bisa tentukan, habis sholat 5 waktu, ya mungkin kita kalau 5 waktu habis sholat kan sibuk semuanya, mau ke pasar, mau ke sawah, ya kantoran. Nah, maka mungkin bisa diambil habis subuh atau habis maghrib atau habis isya, yang saat-saat yang kita lodang wekdalipun. Jadi tadarus Al-Quran menjadi habit, kebiasaan. Kalau ini sudah menjadi biasa, itu kita menjadi kebiasaan belajar, menjadi karakter kita. Al-Quran senantiasa menginspirasi. Saya itu mau ke sawah. Sawah itu tempat ladang kita beramal, bekerja. Bekerja itu apa diperintahkan Al-Quran? Jelas. Kita tidak boleh mengadakan tangan, meminta-minta. Tapi kita lebih baik al-yadul ulya afdalu min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tangan seperti ini kan hanya memohon kepada Allah, tapi lebih banyak kita memberi. Sekalipun kita bisa memberi $1, 1 peso, 1 yen kagungan. Ya, 1 rupiah niki mboten nonton, mangpe mun mboten nonton. Sing wonten pinten niki? Pecahan yang paling kecil pinten? 1.500 rupiah. Itu hanya dicemplungkan kalau untuk jimpitan rondo. Nah, tapi kalau itu kita terus-terus memberi,
sekalipun kita dalam keadaan yang terbatas, insya Allah. Apalagi kalau panjenengan mau bangun rumah di surga, membangun masjid. Ya, kalau setiap hari kita ngumpulkan 100 rupiah, enteng nopo abot? Enteng. Nek sebulan pinten? 30 hari. 3.000. Kentengan nggih. Tapi nek 3.000 kali 10 enteng mboten? 30. Ketoke enteng Pak Lasto. Kalau berjamaah, kalau mau mendirikan masjid, kita bangun rumah di surga itu, ya tadi, dengan cara kecil-kecil tetapi akan menjadi investasi yang besar. Ya yang kuatnya 100.000 setiap 1 jam ya nggak apa-apa. Ya kalau panjenengan dokter 0,000 sak yuto. Resep kurek bisa berapa juta. Nah, itu kalau kita bekerja dengan akal ataupun dengan ilmu yang kita miliki. Tapi kalau kita memang bekerja kekuatannya, kemampuan kita adalah dengan tenaga, mungkin di sawah, mungkin sebagai tukang, ya semampu kita. Nah, itulah kembali kepada laptop, yaitu tadarus Al-Quran. Kita biasakan nggih. Ini golden, ini emas. Emas yang akan kita petik ya, menjadi kebiasaan emas. Panjenengan setiap hari membaca Al-Quran, paling tidak habis maghrib, habis subuh, atau habis isya, nopo pas pengaosan seperti ini. Pertama Al-Quran menjadi hiasan hati kita, hiasan pikiran kita, inspirasi setiap tindak tanduk kita. Di mana saja kita selalu ingat Al-Quran, membaca Al-Quran atau ingat ayat-ayat Al-Quran yang memberikan ide kita. Kemana saja? Jagong itu silaturahmi kuwi iya ngamalke Al-Quran, inspirasi. Mau ke tempat maksiat, astagfirullahaladzim. Wah, ini konon di daerah timur itu banyak hotel-hotel krusek. Hotel bukan tempat penginapan tetapi tempat maksiat. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini. Maka apa yang kita lakukan harus terinspirasi dari Al-Quran, dari kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Napa mawon onten. Nek mboten nonton, maka pakai ilmu yang namanya usul fikih. Itu dikiaskan. Contohnya mungkin minum-minuman yang sekarang ini tidak ada namanya, mungkin sudah aneh-aneh. Tapi itu adalah prinsipnya adalah sama, minuman yang memabukkan. Itu sumbernya wonten Al-Quran wonten. Kemaksiatan perzinahan sekarang jenenge apa? Dijenengi apa saja, tetap intinya adalah perzinahan yang diharamkan oleh Al-Quran. Jadi yang mengharam-haramkan itu adalah Al-Quran, bukan aparat, bukan penegak hukum, bukan ustadz atau kiai. Jadi kita, apa saja yang kita lakukan bersumber dari Al-Quran, apalagi kebaikan. Al-Quran itu gudangnya kebaikan. Nih kebiasaan tadarus Al-Quran deres. Gratul maosipun mboten napa-napa. Wong jenenge ilat Jowi. Jowi Joko. Ilat Jawa. Enggak apa-apa. Ini sebagai pembelajaran bagi kita. Ya ditingkatkan nanti tadi kalau ada tahsin, ada gurunya yang bisa
mengajarkan kepada kita itu sangat luar biasa. Nanti bisa menjadi program. Kalau di dinia sekolah kita kagungan kaum sekolah gitu, Pak Lasto. TK. Nah, TK ini diajarkan makhorijul huruf, bagaimana keluarnya huruf dari mulut kita, dari kerongkongan kita, dari alif sampai hamzah. Ya, itu bisa diajarkan. Jadi tidak kalau dulu ilat Jawa, sekarang ilat Arab itu mulai ditanamkan itu supaya kulino dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah Al-Qur'an. Nggih, ini tadarus sudah bisa dipahami nggih? Siap mempraktekkan nggih? Nggih, insyaallah lantunan yang kita ucapkan setiap saat itu adalah Al-Qur'an. Nek daripada ngalamun ya maca kulhu Allah saged sedaya nggih? Nggih. Nanti baca kulhu Allah daripada ngalamun sak yuta ngoten. Nggih, 10 atau nek pengen katam nggih, ping 3 iki pun katam Al-Qur'an. Membaca kulhu ping 3 itu sudah seakan-akan membaca satu Al-Qur'an penuh. Yang kedua membaca. Mengapa membaca? Ya, ini Al-Qur'an banyak sekali. Nanti materinya kalau share Pak Lasto nggih, ngendi bisa dikirim ke jamaah. Ini tidak saya uraikan semuanya. Karena kalau wonten ayahan wonten hotel syariah kilen UMS jam 11 kedah dugi mriko. Nggih. Jadi membaca yang terkait dengan Al-Qur'an, kandungannya bagaimana, fungsi Al-Qur'an hudan, petunjuk, rahmat, kasih sayang kepada manusia, kemudian bayinah, bukti penjelasan tentang sesuatu kebenaran, kemudian menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil tadi ya, yang baik-baik, yang apik-apik itu sudah wonten Al-Qur'an. Demikian juga apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh manusia itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Nah, ini kemudian pelajaran bagi manusia, mauidhah hasanah, dan sekaligus sifat obat hati, tombo hati pinten 5 perkawis. Salah satunya maca Quran sama nane. Ini kita sedang mempelajari, mengamalkan makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada ilmunya yang cara khusus tentang Al-Qur'an, yaitu ulumul Qur'an. Itu ilmu Al-Qur'an. Ya, nah kalau itu kuliah itu bisa diberikan 4 atau 6 SKS itu. 1 semester setengah tahun belajar di kampus dengan 12 kali tatap muka atau 16 kali tatap muka. Nah, jadi sifat Al-Qur'an itu adalah obat dari segala penyakit, terutama adalah penyakit hati. Supaya kita itu jejeg, leres, lurus, Shirotol mustaqim, menuju ke jalan itu. Nah, itu fungsi Al-Qur'an ya, penjelas ya, busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi dalam Al-Qur'an itu mengapa panjenengan rawuh kesini ini karena ada kabar gembira. Orang yang membaca Al-Qur'an akan menjadi syafaat. Yang membaca Al-Qur'an itu syafaat. Pahala yang diperoleh orang yang membaca Al-Qur'an itu berapa? Kathah sangat. Alif Lam Mim niku pinten? 3 huruf. Kalau Al-Fatihah pinten huruf? Mboten ngertos ternyata ngitung. Itu pahala semuanya, itu panenan kita semuanya. Maka kalau membaca Al-Qur'an setiap hari, zikir-zikir kita adalah Al-Qur'an,
insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk kepada yang kedua, kebiasaan yang baik. Ini adalah kebiasaan membaca. Maka ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Allah. Jadi membaca apa saja itu adalah menjadi pintu ilmu. Kalau di dalam teknologi pembelajaran itu ada 3 seseorang itu bisa mendapatkan pengetahuan. Yang pertama adalah membaca, mendengar, melihat. Tambah lagi kalau itu lebih mantap adalah ngelakoni, mengerjakan. Learning by doing. Belajar sambil mengerjakan. Itu akan kokoh, kuat pada diri kita. Jadi tidak jargoni. Napa niku? Rawo. Belajar tapi tidak ngelakoni. Tapi kita berikhtiar untuk melaksanakan apa yang kita pelajari. Jadi ilmunya menjadi ilmu laku. Tidak hanya berhenti pada kognitif, pada akal pikiran kita, tapi menjadi suatu keimanan yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya pekerjaan hati saja, pekerjaan pikiran saja, tapi adalah kolaborasi seluruh badan kita untuk beramal. Nek panjenengan rawuh ke sini, ini adalah sudah mengamalkan itu. Mengamalkan untuk mencari ilmu, membaca, mendengar. Syukur nanti dilanjutkan dengan membaca. Paling tidak maos niki nggih. Himpunan putusan tarjih. Ini adalah sebagai tuntunan kita untuk beraktivitas sehari-hari di dalam ibadah maupun muamalah. Ini putusan tarjih sudah sampai jilid yang ketiga. Ini terkait ada kitab iman, ada kitab sholat, ya, kitab iman, kitab toharoh, kitab sholat jamaah, kitab zakat, kitab siam, kitab haji, kitab jenazah, kitab wakaf, kitab masalah 5, kitab beberapa masalah, sampai pada kitab keputusan tarjih. Masih banyak lagi sampai sekarang, putusan yang ketiga. Ada juga yang musyawarah tarjih nasional yang terakhir itu tentang fikih difabel, untuk menghormati, untuk mengakomodasi jamaah-jamaah yang penyandang disabilitas. Itu juga difasilitasi karena mereka juga sama seperti kita, ya butuh ngaji. Biasanya kalau masih muda gagah perkasa, setelah sepuh lama-lama juga mengalami penurunan fungsi-fungsi organ-organ tubuh. Lama-lama kita menjadi difabel, jadi lemah. Tindak harus pakai kursi roda. Dulunya bisa melihat Pak Yuli Cling, sekarang harus pakai kaca surya kanta, kaca pengeningal, sudah tidak kelihatan. Atau mungkin katarak dan lain-lain. Itu menjadi siklus kita, itu akan menjadi difabel, menjadi lemah. Maka lembaga-lembaga kita, tempat-tempat pengajian kita, masjid kita, nanti kalau Pak Lasto kalau membangun masjid itu masjidnya supaya bisa kursi roda bisa masuk, sehingga yang samparane tidak bisa tindak dengan melampah ngangge kursi roda bisa masuk ke masjid. Syukur nanti ada fasilitas yang lain, yang tunarungu yang tidak bisa mendengar itu bisa mendengarkan pengajian atau khotbah, atau yang tunanetra
juga ada paving block. Jadi ada paving yang warnanya kuning bergaris untuk menunjukkan arah jalan supaya yang buta itu, yang difabel netra itu bisa datang ke masjid. Karena sama kewajibannya. Sahabat Nabi seperti Ummu Maktum itu adalah netra, difabel, tetapi menjadi kepercayaan Nabi, bahkan menjadi muadzin jamaah sholat. Jadi jamaah adzannya Ummu Maktum itu adalah untuk membangunkan orang-orang untuk sholat lail. Tapi kalau sudah adzannya Bilal itu adalah adzan subuh, sudah tidak lagi waktunya untuk bermakan kalau sahur itu. Nah, gitu. Jadi kita punya kebiasaan membaca, reading habit. Apalagi adik-adik ya, yang masih pelajar, banyak-banyaklah membaca. Karena itu adalah pintu pengetahuan. Saya teringat satu tulisan dari seorang intelektual dari Inggris namanya Bernard Russell. Bernard Russell pernah matur, membaca membuat kita tahu, menulis membuat kita mengerti, dan berdiskusi membuat kita selalu siap. Nah, ini saya terapkan ke mahasiswa-mahasiswa saya untuk mempunyai skill, keterampilan untuk membaca. Itu penting sekali. Profesi apapun membaca, pasti membaca nggih. Jadi petani juga membaca. Jadi tukang harus membaca. Jadi profesional harus membaca. Jadi ahli hukum harus membaca karena putusannya tebal. Apalagi jadi guru, pendidik harus memberikan teladan kepada peserta didiknya untuk mempunyai reading habit, kebiasaan membaca. Di rumah kita sediakan buku-buku, kalau perlu mungkin langganan Suara Muhammadiyah. Sekarang bisa langganan secara online ya, bisa lewat HP. HP kita ada yang mengatakan itu adalah setan gepeng ya. Nah, semua kemaksiatan bisa berasal dari HP. Tapi juga semua amal soleh bisa dari HP. Nah, maka kita sudah diberikan akal dan diberikan hati nurani, pilihlah, gunakan HP kita untuk meningkatkan amal-amal soleh kita. Jadi dengan membaca, butuh apa saja kita tanya kepada Mbah Google, baca, dan baca. Maka Iqra, ayat yang pertama kali diturunkan dari Iqra-lah luar biasa pada abad pertengahan, abad awal-awal kejayaan Islam, sampai laut itu ketika terjadi perang salib, buku-buku umat Islam itu dibuang ke laut sampai tintanya laut itu menjadi hitam. Itu yang menandakan bahwa kemajuan umat Islam itu adalah luar biasa. Menuntut ilmu itu adalah ladang bayi kita. Kita lanjutkan membaca nggih. Biasakan membaca. Anak-anak kita belikan buku pelajaran. Atau kalau tidak mampu disuruh pinjam buku perpustakaan di sekolah. Nah, demikian juga ibu gurunya atau pak gurunya jangan dilarang anak siswa-siswanya itu membawa buku dari sekolah untuk dibaca di rumah. Tapi jangan cuma dipinjam kemudian nanti disobek untuk bungkus tempe. Jangan. Nah, tapi dipinjam, dibaca. Nah, itu kalau memang tidak mampu. Syukur punya program sebulan sekali langganan Suara Muhammadiyah, Suara Aisyah, atau majalah-majalah yang bisa kita baca, atau mungkin di online ya. Nih, karena membaca itu adalah pintu ilmu pengetahuan. Jadi membaca, mendengar, melihat, dan melakoni insya Allah menjadi kebiasaan kita yang baik, menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita, menjadi pembelajar. Yang ketiga, kebiasaan yang ketiga adalah
mengikuti pengajian. Kalau kuliah niku ada batasnya. Maka Rasulullah matur long life education, belajar seumur hidup. Itu ya wonten pengajian. Ora dibatasi. Prai PCM prai ya golek pengajian pundi sing wonten. Ngaos. Paling tidak pengajian di PCM ini kita ramekan, kita hadiri. Nah, karena ini adalah menjadi tempat kita untuk tolabul ilmi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Golek ilmu menika wajib tumrap tiang muslim lan muslimat. Jadi kita wajib menuntut ilmu. Kalau PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nation niko mencanangkan long life education, belajar seumur hidup. Kanjeng Nabi sampun 14 abad yang lalu sampun matur tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu sejak ceprot dalam kandungan saja. Sekarang sudah mulai ibu-ibu hamil kita itu mengajari anak-anak kita yang ada di dalam rahim ibunya dengan tilawah. Ya, dulu anak saya itu tok setelkan Mozart. Mozart niku napa? Musik klasik nggih. Nah, untuk membangun suatu kecerdasan yang ada di dalam Tapi sekarang kita buat dengan murotal. Anak dalam kandungan setelkan murotal. Garap sare niku ceklek HP kita juz amma. Sampai ayat Al-Qur'ane tasih muni. Niku cara di dalam mendidik putra-putri kita ini. Itu sudah dalam hati, dalam kandungan itu sudah diajarkan. Maka mengikuti pengajian itu adalah menjadi kebiasaan kita sebagai pembelajar. Kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Neng ngendi-ngendi ingin cari pengetahuan, rasa ingin tahunya sangat tinggi. Dalam bahasanya John Biden niku curiosity, sangat ingin tahu, sangat ingin tahunya itu luar biasa. Panjenengan rawuh ke pengajian ini mempunyai rasa curiosity, rasa ingin tahu, supaya dapat pelajaran amal-amal yang harus kita lakukan untuk meningkatkan hidup yang penuh berkah dan hidup yang selamat dunia lan akhirat. Itu dengan mengaji. Dulunya kita takut menyelenggarakan kegiatan pada bulan Muharram, ya karena kurang cupete pengetahuan kita. Sekarang setelah dikaji, bulan Muharram bukan suatu bulan pantangan, tapi ada keutamaan ibadah yang kita lakukan. Suruh banyak-banyak beramal, nyemplungke infak sak kata-katai. Nggih ditambahi Pak Lasto label rekeningnya itu. Nek mboten saged sempat karep nyemplungi kok mboten ngasto, tapi di HP OVO uang elektroniknya tasih penuh, ada link, ada Brimo, ada moko nopo teng HP semuanya. Ya ini bisa di-scan, cekrek 100.000, cekrek 50.000. Nah, itu cara kita berderma, tidak harus ada di dalam kontak itu, tapi bisa kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Atau nanti dipasang nomor rekening panitia pembangunan masjid di sini, sehingga nanti jamaah yang tidak sempat bawa uang mau infak cuma tinggal scan saja dari rumah sudah bisa transfer.
Lebih tahu-tahu panitia sudah turah untuk bangun. Insya Allah nih. Jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya, jadi sekolah ada batasnya, yaitu pendidikan terakhir itu adalah program doktor atau pasca sarjana, itu pendidikan formal. Tapi pendidikan non formal itu adalah tidak ada batasnya. Mau 75 siswinya, mboten napa-napa Bu, tasih golek ilmu untuk akhirat, untuk laku kita, bekal kita. Lah aku sudah sekolahnya pol, masih tetap kita dituntut untuk menuntut ilmu, mengupgrade, terus menambah. Apalagi kandungan di dalam Al-Quran, menelaah kajian Al-Quran, menelaah hadis-hadis Rasulullah, untuk kita amalkan, untuk kita praktekkan. Jadi haus akan ilmu. Maka kita bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Kalau di Wonogiri itu adalah pengajian Ahad pagi setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Niki minggu pinten? Ketiga terakhir. Minggu depan itu di PDM ada pengajian Ustadz Hartono ingkang lucu, dari Palur Karanganyar. Monggo dirawuhi berjamaah, ingkang kagungan mobil bekto sederek-sederek, ingkang kagungan pesawat monggo bisa dikasih tiket. Sisakan waktu kita, alokasikan waktu kita Ahad ketika ada pengajian di PCM maupun di cabang atau di ranting ataupun di PDM atau di Wonogiri, monggo sareng-sareng. Nek kita sareng-sareng itu jadi enteng, jadi seneng. Enake kur seneng tok. Uripe padose seneng. Mboten pados senep. Kalau kita ngaji itu kok menjadi kita tidak suka, berarti ada problem hatinya. Hatinya terluka, perlu diobati. Obatnya adalah Al-Quran. Syifa lima fi sudur. Opo-opo penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Nah, di PDM juga ada pengajian lagi. Dia pengajian 3 bulan sekali per distrik. Putaran berikutnya bulan Oktober 2024 di distrik Wuryantoro. Niku jamaahnya dari semua kabupaten. Nanti diminta minggu yang lalu ngriki nggih wonten pengaosan nggih. Hadir nggih. Alhamdulillah. Diliburkan. Nah, niki dimohon nanti ada instruksi dari PDM ketika PDM mengadakan pengajian di kabupaten, diliburkan, pengajiannya bukan diliburkan, pindah, silaturahminya rada adoh. Nah, niku sambil piknik teng Wonogiri, diniatkan beribadah dengan berwisata rohani, wisata spiritual. Insya Allah kalau kita kumpul okeh itu karena jadi kokoh, gagah itu. Bermuhammadiyah itu gagah, tidak loyo, tidak lemes. Tapi kalau koncone okeh itu jadi semangat, giroh, kita akan bangkit. Bahwa kita akan menjemput surga dengan amaliyah, amal soleh yang kita lakukan. Jadi kebiasaan kita mengikuti pengajian menjadi kebiasaan yang baik. Di mana saja ada pengajian, terutama yang diselenggarakan PDM. Kalau pengen tambah lagi tentang kajian tarjih menika ingkang dikaji, itu setiap malam stone. Jadi Jumat malam itu di PDM juga ada pengajian. Dulu waktu pandemi itu pakai Zoom. Seniki mungkin nanti akan diusahakan supaya yang di daerah-daerah itu bisa ngerawui sambil layah-layah di dalam di rumah, tapi bisa pengajian bareng.
Ini belum, masih diupayakan oleh PDM supaya bisa ada online-nya. Ya, karena dalu sih kalau malam ke Wonogiri dugi Jatisrono nggih jam 12 dalu. Kemudian setiap PCM menyelenggarakan pengajian Ahad pagi, waktu-waktu tertentu nggih. Ini sudah dilaksanakan. Kita mengambil waktu yang diantaranya tidak ada pengajian PDM-nya. Syukur nanti ketika mau peresmian atau peletakan batu pertama diadakan pengajian, ngunduh pengajian distrik 3 bulan ini di Jatisrono. Ini nyuwun nggih, nanti kapan-kapan biar didatangi 10.000 jamaah. Nek masing-masing jamaah ngasto 10.000 sudah lumayan infaknya itu. Untuk modal pembangunan Masjid Muhammadiyah di cabang Jatisrono. Insyaallah niki dalane kathah nggih. Dalan ten swarga niki kathah caranipun. Nah, kalau kita kurang puas, kita ikut pengajian di PP atau wilayah. Nah, kemarin pas Ramadan kita ngaos di Edutorium UMS. Pesertanya 20.000 jamaah. Mangkate nganggo bis. Nah, sudah naiknya baca bismillah, naiknya bis lah. Alhamdulillah.